Perubahan yang tidak melihat kegagalan-kegagalan di masa lalu, potensi serta kekuatan yang ada di masa kini untuk menyongsong masa depan, maka sama saja perubahan itu akan sia-sia dan hanya menghabiskan waktu dan biaya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's nothing new under the sun. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Tidak ada yang baru, semuanya sudah ada dan sudah tercipta. Masalahnya adalah bagaimana kemudian kita mampu melakukan perubahan agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Lebih dari itu, kita perlu melakukan perubahan untuk merubah cara-cara lama menjadi cara-cara yang baru, sehingga lebih menarik bagi para peserta didik kita. Perubahan adalah hal yang abadi dalam kehidupan. Selama kehidupan itu berlangsung, maka selama itu pula akan terjadi perubahan. Perubahan pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas kehidupan. Begitu juga dalam dunia pendidikan, seharusnya perubahan itu diarahkan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada serta meningkatkan kualitas pendidikan. Namun sayangnya, perubahan yang terjadi di dunia pendidikan tidak selamanya sesuai dengan prinsip dan hakikat perubahan itu sendiri. Perubahan itu penting, namun perubahan yang tidak melihat kegagalan-kegagalan di masa lalu, potensi serta kekuatan yang ada di masa kini untuk menyongsong masa depan, maka sama saja perubahan itu akan sia-sia dan hanya menghabiskan waktu dan biaya saja. Maka oleh karena itu, barangkali kita perlu untuk menganalisis SWOT secara keseluruhan perubahan yang ingin kita lakukan, sehingga kita bisa melihat dan mengkaji kesempatan, kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang akan kita hadapi terhadap perubahan yang ingin kita lakukan. Sehingga proses perubahan dan perbaikan yang ingin kita lakukan itu bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk mensukseskan perbaikan yang berkesinambungan, maka kita perlu melakukan sebuah siklus yang disebut sebagai siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Sehingga seluruh elemen dalam sekolah itu harus siap untuk dikritik dan dievaluasi oleh masyarakat serta alumni dari sekolah tersebut. Hal ini perlu kita lakukan untuk membuat kita berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita miliki. Serta pimpinan di setiap sekolah juga harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi pemborosan dan penghamburan baik waktu, tenaga, serta dana secara sia-sia. Sehingga manajemen sekolah itu bisa lebih efektif dan efisien. Komitmen terhadap kualitas itu diawali oleh pernyataan dedikasi terhadap visi dan misi sekolah. Oleh karena itu penting bagi sekolah untuk memastikan dari awal merekrut orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi serta sesuai dan percaya terhadap visi dan misi sekolah, sehingga tidak terjadi sebuah kendala gonta-ganti kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, serta program-program yang ada. Namun sebaliknya, malah kita lebih mengembangkan setiap SDM yang ada dan terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan kepada para guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, sehingga visi dan misi sekolah bisa menjadi sebuah kenyataan. Hal ini akan berdampak kepada
sekolah dan juga kepada para peserta didik, di mana sekolah akan memiliki sebuah sistem yang nyaman, tenang, aman, aktif, kreatif, efektif, efisien, dan juga menyenangkan, sehingga dapat menjadi wadah bagi para peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga dapat melahirkan para generasi bangsa yang aktif, kreatif, efektif, efisien, mandiri, dan berdaya saing tinggi, serta memiliki akhlak yang baik, sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya, salam perubahan ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.